Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu ingin mengajak kalian diskusi untuk memberikan suatu saran dan pendapat tentang program kegiatan sekolah yang berdampak pada kepemimpinan Indonesia. Nah, dengan model BAJA, ya, dengan alur-tirta. BAJA itu adalah akronim dari B-nya apa? Buat pertanyaan. A-nya B-nya B-nya Oke, baik. Kita satu persatu bahas. Nah, buat pertanyaan. Nah, tadi kan dibilang program yang berdampak pada kemandirian siswa, ya, pembinaan kuliah. Nah, kemudian apa buat pertanyaannya? Berarti apa? Program yang berdampak pada kemandirian siswa. Seperti itu ya. Kemudian mengapa kita harus meningkatkan kemandirian siswa? Dan juga bagaimana cara menemukan kemandirian siswa untuk menumbuhkan kemandirian siswa, belajar aktif di kelas, ya, untuk meningkatkan akademik maupun non-akademik. Itu namanya B. Buat pertanyaan. Yang apa? Ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini kita melihat kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan kemandirian siswa. Selanjutnya, apa hal yang dapat menarik bagi kalian siswa yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa? Menurut kamu, hal apa yang menarik dalam sekolah dan belajar? Kira apa? Apa? Literasi, keren, hebat. Kamu menarik? Hebat. Lanjut. Apa lagi? Upacara, kamu upacara hebat lagi ya. Senang ya, menarik ya, keren. Ada lagi? Senang bersama. Senang ya? Wah, senang bersama. Jadi sehat badannya. Apa? Suara. Itu kegiatan menarik. Apa lagi? Menurut kamu kegiatan apa lagi? Nah, itu adalah hal-hal yang menarik. Nah, ini berarti kita udah tahu ya. Tadi hal yang menarik buat kamu. Sekarang gali mimpi. Nah, gali mimpi. Bisa kata kalau mimpi itu kan kita punya cita-cita ya. Kayaknya apa sih? Nah, kita buat pertanyaan. Apakah program kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa? Jadi kita sudah sebutkan tuh. Ada yang belajar literasi, ya kan? Siapa? Sholat duha dan lain-lain. Itu. Ada yang sudah mengungkapkan cara pendapatnya. Nah, selanjutnya adalah G. Apa G? Nah, G-nya itu gali mimpi. Mimpi itu tadi yang kita punya mimpi. Nah, dari mimpi kita punya cita-cita. Nanti akan ada actionnya. Nah, bagaimana perasaan kamu kalau cita-cita kamu tercapai? Nah, kemudian bahagia, ya kan? Apa yang dapat kamu rasakan? Hal-hal baru yang dapat kamu rasakan ketika tadi
kebersamaan, global dan lainnya. Selanjutnya, yang J-nya apa J? Jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana. Berarti kita menjabarkan nih apa program yang akan kita lakukan. Menurut kamu programnya apa? Menurut kalian? Kalian apa? Kegiatan yang menurut kalian dapat menimbulkan mahasiswa. Silakan. Kegiatan apa? Misalnya ada berkisah di Ramadan, ya kan? Programnya. Atau program lainnya, silakan. Ayo, berikan pendapatnya. Angkat tangannya, silakan. Coba. Kegiatan apa? Coba. Tindakan apa yang akan dilakukan? Misalnya tadi, ya. Menjalankan kegiatan sholat duha, kemudian lagi interaksi, berjalan dan lainnya. Ya. Yang terakhir, ya, atur eksekusi. Apa yang saya eksekusi? Nah, bagaimana? Nah, ini mengatur semua acara itu. Misalnya, siapa saja yang terlibat? Oh, kamu siapa aja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Ada siapa saja? Ada? Di lingkungan sekolah ini siapa? Ada? Ada guru, terus? Ada murid, terus? Kepala sekolah, oke, good. Dan semuanya warga sekolah itu pasti terlibat ya. Nah, kemudian apa saja peran yang bertanggung jawab? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dan kemudian nanti kita buat kapan pelaksanaannya, ya, dalam kegiatan tersebut. Nah, Ibu menginginkan rencana ini nanti ya akan ada yang namanya star agency. Apa namanya? Star agency. Star agency apa? Star itu bintang, agency itu kepemimpinan kulit. Nanti kalian dipilih dari kelas 4, 5, dan 6 untuk menjadi pemimpin perwakilan bintang kelasnya. Untuk apa? Memimpin nanti di kegiatan, misalnya tadi literasi. Nah, siapa yang bisa mengelola memimpin? Nanti terpilih tanggung jawabnya. Nah, siapa yang sholat duha? Dipilih pemimpinannya. Oke, seperti itu. Ya, upacara bendera. Kemudian pramuka. Oke. Ada yang sudah siap? Ada? Ada yang mendapat? Oke, keren. Setuju? Setuju? Oke. Ada yang mendapat lain selain ini? Kegiatannya? Oke, ya. Berarti nanti kita mulai berapa ini ya? Kelas 4, 5, dan 6. Yang terpilih, nanti Bapak Ibu guru memilih perwakilan kelas kamu. Siapa yang terbaik akan menjadi pemimpin. Misalnya tadi siapa yang bisa memimpin, yang membimbing teman-teman yang ketika sholat, dirapikan, kemudian ketika literasi, diberikan dampingan, dan sebagainya. Oke, terima kasih kelas 4 sudah memberikan saran idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, Ibu izin mengajak kalian diskusi. Kita akan melakukan program untuk menentukan kepemimpinan murid, ya. Apa sih program yang akan dilaksanakan yang berdampak kepada kepemimpinan kalian? Nah, kalian bisa memberikan pendapat, saran ide, ya, untuk kegiatan kita. Nah, dengan cara yaitu baca, ya, dengan alur cerita. Apa itu baca? Baca itu ada singkatannya B, buat pertanyaan. Ya, nanya, ambil, pelajaran. Beda, ganti mimpi. Beda, gambarkan rencana. Hanya atur
lanjut. Apa yang menarik? Apa lima? Ya, terkait itu saja. Kamu keren. Apa yang lainnya? Senang. Ya, menarik ya. Baik senang, tapi menyenangkan. Lagi? Ya. Kamu lagi? Balik lagi. Hah? Ya, orang kagak bahagia itu. Itu adalah hal yang menarik. Oke. Selanjutnya yang G, gali mimpi. Gali mimpi setiap kegiatan ini pertama dari mimpi. Ketika kita bermimpi, kita akan melakukan kegiatan. Ya, mimpi dulu deh. Kalau mimpi dulu. Pasti kan? Nah, mimpi. Tentukan, ya pikirkan sejenak apa yang kamu inginkan. Apa program yang dapat menentukan keberhasilan? Menurut program apa? Menurut kalian, program apa sih yang akan dilaksanakan? Yang menentukan kemahasiswa. Program apa? Yuk, tadi yang sudah disebutkan, apalagi? Ayo, keluarin jawabannya idenya. Apakah programnya? Program apa yang dapat menentukan kemandirian siswa? Menurut kamu apa? Ide juga. Apa? Tadi kan ada yang berlomba, yang tugas, yang lagi, ada yang senang, ya, ada yang olahraga. Nah itu adalah kegiatan yang dapat menentukan kemandirian siswa kalian. Kemudian, bagaimana perasaan kalian dalam masa itu gitu tuh, kita tersebut? Senang, apalagi Gembira. gembira, ya. Ketika program itu harus dilaksanakan dengan senang gembira, seperti itu. Hal baru apa yang akan dapat kalian lakukan? Nah, J-nya sekarang jabatan rencana. Apakah langkah-langkah yang akan dilakukan? Pertama, langkah-langkahnya nanti kita koordinasi dengan siapa dulu? Ibu kepala sekolah, koordinasi dengan bapak ibu guru, dan diskusi sama kalian. Ini untuk tempat 5 dan 6. Ya, selanjutnya. Nah, apa tindakan yang dapat menemukan kepentingan murid? Jadi kita langsung nih jabarkan rencana. Oh, rencananya ini, kegiatan ini, ya. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat? Kira-kira kalau dalam program itu siapa aja yang terlibat? Ada siapa? Ada guru. Siapa lagi? Ada teman-teman, nanti murid ya. Ada siapa lagi? Dari ibu kepala sekolah dan semua warga sekolah. Nah ini adalah atur eksekusi. Yuk sekarang kita sepakati kegiatan apa yang memang dapat menentukan kepemimpinan. Silakan. Karungkan sepakati. Oke, anak-anak, tadi kita sepakati kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya STAR agency. Apa itu STAR agency? STAR, bintang, agency, kepemimpinan. Nah, maksudnya apa? STAR itu bintang, nanti dari kelas 4 bintang kelasnya yang terbaik itu akan dipilih menjadi seorang pemimpin, ya, dalam kegiatan yang kepemimpinan murid. Contohnya, kegiatan tadi yang kamu sebutkan ada sholat, ya, berdoa. Ada ditunjuk beberapa penanggung jawab, ya. Ada misalnya 5 orang, agung, cerah misalnya. 5 orang yang bertanggung jawab dalam keadaan ini di jam sholat. Berarti kamu ngatur temannya, ya kan? Siapa saja yang tugas-tugasnya, siapa saja yang sholatnya seperti dijaga, dibimbing, ya, dua-duanya dan sebagainya. Itu yang bertanggung jawab dalam sholat. Tadi ada yang dalam literasi. Nah, kamu yang bertanggung jawab tuh, mimpin teman-temannya di kelasnya supaya rapi, supaya semuanya yang bagus, yang rapi, gimana siapa. Itu ya. Ada kegiatan lainnya, misalnya kebersihan. Ketika penghijauan, kebersihan, nanti kamu yang mimpin. Nanti dibagi-bagi PD-nya, kelompoknya, penanggung ya. Nah, apa seperti itu. Oke, disepakati? Sepakat? Sepakat. Nanti kita laksanakan. Silakan nanti akan ada yang memilih. Bapak Ibu guru akan memilih, ya. Dan Ibu cukup sekian. Insyaallah mudah-mudahan tidak dapat terangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini Ibu mengajak kalian diskusi untuk bagaimana kita membuat program yang berdampak pada kepemimpinan murid. Nah, program apa yang akan kita laksanakan? Tentunya kita mau berencana dulu ya. Kita gali pertanyaan itu dengan balik baca. Apa itu baca? Baca itu B-nya dua, A-nya B-nya C-nya rencana, A-nya. Nah, dua pertanyaan. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita harus melakukan program yang berdampak pada kepemimpinan murid? Menurut kalian bagaimana? Mengapa? Karena untuk apa? Siswa lebih apa? Mandiri, betul. Lebih apa lagi? Belajar menjadi seorang pemimpin. Ya, maksudnya seperti itu ya. Kita belajar ya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian, akan ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini kegiatan apa ya dapat menentukan perkembangan diri siswa? Menurut kalian, kegiatan apa saja? Sholat, senam, acara ekskul, olahraga, itu senang ya? Yang dapat menentukan diri siswa. Oke, terus. Kemudian, yang G-nya apa G-nya? Dari mimpi. Berawal dari mimpi, ya. Dari mimpi ini, kita pengennya ini kita renungkan dulu. Apa sih kegiatan apa yang dapat kita lakukan? Apakah program yang dapat dilakukan dalam menentukan kepemimpinan murid? Kemudian, menurut kalian program apa nih? Program apa yang menurut kalian? Contohnya untuk menemukan kepemimpinan murid. Misalnya ada yang mimpin apa tadi? Sholat, upacara, ya kan? Ada yang mimpin sholat, tugas upacara, ya kan? Apalagi, misalnya ada ya mimpin dalam pramuka, ya kan? Senang. Oke, mimpin ya. Ya itu. Oke. Kemudian apa saja yang dapat menambahkan itu? Ya, hal baru pasti kamu temukan ya hal baru itu. Nah, selanjutnya J, jalankan rencana. Jabarkan rencana. Apakah langkah-langkahnya dapat dilakukan? Tentunya kita harus ngapain dulu sama teman-teman? Berdiskusi, keren. Diskusi dengan siapa? Kepala sekolah, dengan siapa lagi? Guru dan teman, ya. Oke. Ya, itu berdiskusi kalian. Oke. Kemudian tindakan apa nih? Apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menentukan kepemimpinan itu? Ya, mandiri siswa. Nah, bagaimana mengukur keberhasilan itu ya? Nah, yang terakhir, atur eksekusi. Atur eksekusi ini adalah kita siapa saja yang terlibat. Biasanya dalam kegiatan itu siapa saja yang terlibat? Ada? Ada siapa? Ada teman sekolah, betul. Oke. Ada semua warga? Oke, keren. Ya. Teman-teman, kalian tadi sudah melakukan diskusi. Kita lakukan namanya kegiatannya STAR agensi. Apa itu STAR agensi? STAR bintang agensi kepemimpinan. Ya, kepemimpinan murid. Jadi nanti dari kelas 4 yang anak dipilih siapa yang jadi bintang, siapa yang jadi pemimpin dalam kegiatan program itu. Ya, contohnya dalam kegiatan literasi. Tadi literasi ya, satu itu ada penanggung jawab 5 orang, beberapa orang yang bertanggung jawab ketika tugas literasi itu dia yang mendidik, mengawasi, ya dalam kegiatan itu. Sholat duha, siapa yang bertanggung jawab? Bimbing teman-temannya, ya tugas-tugasnya. Gitu. Kemudian ada kegiatan lainnya, kebersihan, penghijauan. Itu nanti setiap perwakilan kelas dipilih mereka yang memimpin
dalam kegiatan seperti ini. Setuju? Siapa yang terpilih? Ya Bapak Ibu guru menentukan di kelas kalian nih, baik perempuan maupun laki-laki sudah bersiap. Ya nanti akan diberikan surat tugasnya oleh ibu kepala sekolah. Ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalau sudah kita sepakati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, puji tak syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini mohon izin izinkan saya Rizwatini CGP angkatan 6 yang untuk melaksanakan kegiatan diskusi yang mana dalam kegiatan ini ada program yang berdampak kepada kepemimpinan murid, di mana CGP harus melakukan sebuah program ya untuk menemukan kepemimpinan murid. Nah, di sini kita akan melaksanakan diskusi apa saja kegiatannya dan siapa saja terlibat dan bagaimana rangkaian tersebutnya. Nah, dalam kegiatan ini tentunya kita melakukan berbagai macam tahapan yang dinamakan yaitu dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu adalah akronim dari B-nya itu buat pertanyaan. Ya, A-nya itu ambil pelajaran, kemudian B-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu nanti atur eksekusi. Nah, di sini awali dengan B buat pertanyaan. Ya, saya sudah melakukan kegiatan ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu meningkatkan kemandirian siswa? Bagaimana cara meningkatkan kemandirian siswa di kelas 456 sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa kita perlu meningkatkan kemandirian siswa? Bagaimana menurut Bapak Ibu, guru, bagaimana mengapa kita harus meningkatkan program yang untuk kemandirian siswa? Silakan. Kayaknya perlu ditingkatkan di sekolah mengenai kemandirian siswa karena yang kita ketahui bahwa kelas tinggi 456 itu kan sudah mulai bisa melaksanakan sendiri sehingga bisa melangsungkan kehidupannya dan mencari solusinya. Oke, good sekali Bu Nia. Keren ya. Betul sekali ya teman-teman. Itu kita udah melihat ya kelas 456. Kenapa tadi saya pilih juga kelas 456? Kita anggap kelas 456 ini sudah memang bisa lebih mandiri kan, lebih punya jiwa kepemimpinannya itu lebih baik ya dibanding adik kelasnya, seperti itu. Jadi kita perlu meningkatkan itu ya. Oke, good. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tindakannya. Nah, apa tentunya kita harus melakukan apa? Koordinasi kan? Diskusi dengan siapa? Dengan kepala sekolah dulu tentunya ya, kepala sekolah. Kemudian ya guru nih, wali kelas ya, semuanya, orang tua, betul. Dan tentunya anak-anak ya. Tadi saya berdiskusi dengan kelas 4 itu tentang program apa yang kita lakukan. Diskusi, kolaborasi. Kemudian tadi rencananya tadi mengajak kelas 4 diskusi, saya sudah melakukannya. Dan di sini ada modal manusianya yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Di sini 1 hari tadi sudah dilaksanakan. Kemudian ada yang namanya A-nya itu ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaannya kegiatan apa yang atau aktivitas apa yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa? Menurut Bapak Ibu apa sih kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa? Silakan. Menurut Bapak Ibu, kemudian lagi keren. Start agency. Start agency. Bukunya gimana Menurut saya itu bisa dijadikan salah satu solusinya untuk masuk kemandirian siswa. Jadi kita memilih beberapa siswa 5-10 siswa yang menurut kita itu dia berkompeten dan bisa menyalurkan kepemimpinannya kepada teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari kayak di sekolah itu kegiatan sholat berjamaah, kemudian kegiatan interaksi dan lain-lain. Oke, keren, punya idenya keren ya, kreatif ya. Nah, itu salah satu kita. Oke, ada lagi ibu guru. Gak apa kita mengeluarkan pendapatnya, silakan. Yang lainnya, buat ibu guru kegiatan apa sih yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa? Selain itu, ya. Tiket, oke. Tiket kelas ya, biasanya ada ya. Itu bisa memimpin ya teman-temannya mandiri ya kan untuk
membersihkan kelasnya. Oke, good. Nabila keren. Ada lagi? Contohnya kan kalau mandiri itu misalnya ada community anak-anak tuh bisa memberikan doa, didoakan gitu kan. Berjamaah, betul. Kemudian ada yang mimpin ketika sholat, ya kan? Jadi tugas-tugas ya dan kegiatannya seperti itu. Nah, apa hal yang menarik dalam siswa dalam melakukan kepemimpinan murid atau pemanggilan siswa? Pasti awalnya ada yang menarik ya. Misalnya mereka menemukan jiwa kepemimpinan, kemandirian, apalagi Bisa mengatur mengatur sama teman, saling toleransi, ya kan? Betul, saling menghargai, ya saling menghargai pendapat itu saling menghormati, menghargai, keren sekali. Nah di sini nanti observasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu guru wali kelas 456 kita bekerjasama untuk mengobservasi dalam kegiatan ini, ya kita menggali siswa nih, menggali apa sih kegiatan-kegiatan apa yang dapat menggali kemandirian siswa itu sendiri. Nah, kita diskusi ya. Nanti seperti itu saya sudah melakukannya. Kemudian nanti di sini ada modal manusianya yang tadi sama Pak Guru berapa sih kita butuh ruang kelas. Kemudian nanti ada kebijakan sekolah. Yang apa sih yang harus kita lakukan ya? Kebijakan sekolah yang memang bisa dilaksanakan. Nah, yang G ini adalah gali mimpi, dream, the power of dreams. Pasti kita dalam sesuatu itu kan mimpi dulu ya. Mimpi dulu, dari mimpi realisasikan, bisa action gitu kan. Kita renungkan, kita bayangkan, kita memimpikan murid kita seperti apa. Coba mungkin Bapak Ibu pernah memimpikan nih murid kita seperti apa? Sukses. Soleh dan solehah. Memiliki jiwa keinginan. Oke. Berakhlak mulia. Nah, itu kan mimpi ya. Dari sebuah mimpi itu apa action yang harus kita laksanakan gitu. Kita pengen anak murid kita punya jiwa kepemimpinan. Gimana programnya? Kita ingin anak kita itu soleha gitu kan. Gimana caranya? Nah, kemudian sukses dan bagaimana? Tugas kita menuntun, mendampingi murid kita itu dalam kegiatan program itu. Yang memang programnya berpihak kepada murid untuk melatih kepemimpinan kemandirian siswa. Oke. Nah, di sini tindakannya saya mengajak rekan-rekan ya, teman-teman diskusi pasti tentunya melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian juga nanti saya meminta wali kelas ya memilih, berarti kita majang nih siapa saja yang terpilih menjadi star agency ya. Oke. Tadi sudah mengajak siswa untuk rencananya model manusia sama yang 10 hari selesai. Nah, di sini ada yang namanya J, jabarkan rencana desain. Nah, tentunya kalau kita punya rencana kan kita jabarkan dulu ya. Rencananya apa saja. Pertama adalah apa langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu tadi kita sudah diskusi ya kan, sama wali kelas, sama kemudian anak-anak, mendata siswa yang berprestasi gitu kan, menentukan petugasnya. Tentunya Bapak Ibu guru menginginkan setiap kelas berapa siswa? 10 siswa ya, keren. Nanti dari 10 itu kita bagi-bagi ya actionnya di bidang sholat duha, kemudian kebersihan, kemudian literasi dan yang lainnya. Nah, kemudian jadwalnya, kira-kira jadwalnya itu berarti kita sesuaikan ya, sesuai dengan jadwal kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, sama asetnya, modal-modal manusianya tadi sama, kemudian modal fisiknya masih kita butuhkan kelas halaman ya, dan kemudian kolaborasi sama lembaga sekolah. Itu dalam waktu 3 hari teman-teman ya, nanti saya minta kerjasamanya 3 hari ke depan kita menentukan siapa saja dari masing-masing kelas sebagai standar ini. Nah, di sini atur eksekusi yang terakhir. Nah, ketika punya rencana, kerja berkat, kemudian kita actionnya ya, eksekusinya. Nah, siapa saja yang terlibat? Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Guru, kepala sekolah, ya, siswa, orang tua murid diberikan ya informasi ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja perannya? Nanti kita berikan gambaran, berikan ininya sama anak-anak kita. Kamu perannya seperti apa? Penanggung jawab ini untuk apa? Tugasnya apa? Perannya seperti itu ya. Kemudian siapa saja yang tanggung jawab. Nah, ini kita nanti actionnya dan rencananya kita berikan tugas. Kita berbentuk seperti SK, ada surat tugasnya ya. Kemudian setelah itu
kita menyusun jadwalnya dan mengatur kolaborasi, dan nanti kita kayak ada ini ya, seperti ada pelatihan ya. Ini pelatihan teman-teman yang memang menjadi tugas, tanggung jawab dan prinsip, mereka tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya, dan adik kelasnya juga tahu oh memang ini tugasnya gitu. Seperti itu. Iya, umumkan tugas-tugasnya seperti ini ya. Sama kita modal manusianya masih guru murid, kemudian itu kelas, orang kelas, dan kemudian kita kolaborasi semua dan sekolah. Baik, nah yang ini aja teman-teman saya menggambarkan tentang program yang akan kita laksanakan ke depannya. Setuju atau gimana? Setuju ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya tidak ada kegiatan yang sukses, yang keren tanpa ada yang kolaborasi. Bukan saatnya kita berkompetisi ya, tapi saatnya kita berkolaborasi. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.